sekarang kita ke hubungan dua garis lurus. Misal nih, saya punya dua garis. Yang pertama, ini saya pakai yang eksplisit ya. Yang pertama, garis pertama Y1 sama dengan A0 plus A1X. Yang kedua, Y2 sama dengan B0 plus B1X ya. Jadi A0, A1 itu adalah punyanya si garis pertama, B0 dan B1 punyanya si garis kedua ya. Saya ingatkan lagi karena ini eksplisit, berarti si A1 dan B1 ya, karena udah Y sama dengan ya, berarti koefisien dari X itu sudah pasti gradien. Oke. Nah, yang pertama adalah garis yang berpotongan. Berpotongan. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Oke, namanya berpotongan. Set. Oke, ada sebuah titik potongnya. Nah, dua garis dikatakan berpotongan. Ini kita misalkan kita tanpa menggambar ya, kita mau tahu apakah keadaan hubungan dua garis ini gimana, apakah berpotongan atau yang lainnya. Nah, dua garis dikatakan berpotongan jika nilainya A1 itu tidak sama dengan B1. Dengan kata lain, mereka mempunyai gradien yang berbeda. Dan A0 itu tidak sama dengan B0 ya. Jadi kalau ada dua garis bentuknya udah Y sama dengan, kamu mau lihat nih kalau digambar jadinya gimana, dia akan berpotongan kalau konstantanya beda dan koefisien X-nya atau kemiringannya itu beda. Ketika digambar pasti akan berpotongan. Oke, yang kedua adalah sejajar. Sejajar. Kalau digambar sejajar ya. Nah, oke, dua garis kalau digambar itu sejajar jika memenuhi kaidah. Yang pertama, A1 sama dengan B1. Dengan kata lain, dua garis yang memiliki gradien yang sama itu berarti dia sejajar. Dan A0, tapi dengan syarat A0 tidak sama dengan B0, konstantanya beda ya. Ini syaratnya berarti M-nya itu sama. Gradien yang dua garis yang gradiennya sama itu pasti akan sejajar. Yang ketiga itu berhimpit, C berhimpit. Oke, ada garis. Namanya berhimpit berarti dempet-dempetan. Ada garis satu, kemudian ada satu garis lagi yang dempet di sini. Oke, ya, namanya berhimpit. Nah, dua garis dikatakan berhimpit jika nilai A1 sama dengan B1 dan A0 sama dengan B0. Artinya, kedua garis ini memiliki gradien yang sama dan konstanta yang sama. Artinya ya persamaan garis itu sama dua-duanya. Jadi kalau dua persamaan garis sama, otomatis ketika digambar akan berhimpit. Nah, yang ketiga itu berpotongan tegak lurus. Berpotongan tapi tegak lurus. Ya, tegak lurus itu berarti yang 90 derajat atau siku-siku ya, berpotongan tegak lurus. Kalau tadi yang awal, ini kan berpotongan aja tapi nggak tegak lurus, sudutnya nggak 90 derajat. Tapi kalau yang berpotongan tegak lurus itu sudutnya itu 90 derajat. Oke, itu namanya berpotongan tegak lurus. Ini akan terjadi jika A1 dikali B1 itu hasilnya -1. Atau kalau kedua gradien garis dikalikan itu hasilnya -1, maka kedua garis itu akan tegak lurus. Tapi A0-nya itu tidak sama dengan B0, konstantanya beda ya. Jadi kalau yang tegak lurus ini kalau kedua gradien dikalikan hasilnya itu adalah -1. Materi berikutnya adalah SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Kalau yang minggu kemarin itu kan persamaan linier satu variabel, kalau ini adalah persamaan linier dua variabel. Nah, jika ada dua persamaan linier, jadi kalau ada dua fungsi garis, ketika digambar itu ada tiga keadaan. Ya, keadaan pertama itu memiliki penyelesaian.
Ya, memiliki penyelesaian. Kondisi ini akan terpenuhi jika ketika digambar itu kedua garis. Jadi persamaan linear dua variabel ini kalau digambar itu akan memunculkan dua garis dan dua garis ini berpotongan. Ya. Kalau dia berpotongan berarti dia punya penyelesaian. Yang kedua itu tidak memiliki penyelesaian, tidak ada penyelesaian. Oke, ini dua SPLDV itu tidak memiliki penyelesaian jika kedua garis itu kalau digambar itu membentuk garis yang sejajar, hubungannya sejajar. Kenapa? Kalau dia punya penyelesaian, dia punya satu titik potong. Tapi kalau tidak ada penyelesaian, itu berarti dia tidak punya titik potong. Kenapa? Kalau garis sejajar mau dipanjangin sampai kapanpun, dia kan tidak akan pernah memotong ya, tidak pernah akan menyatu. Ya, jadi ini kasus yang tidak ada penyelesaian. Kalau yang ketiga, ini penyelesaiannya tak terbatas. Penyelesaiannya tak terbatas. Nah, kondisi ini akan terjadi jika kedua garis itu berhimpit. Kenapa? Ketika dua garis berhimpit, maka titik potongnya itu ada di sepanjang garis, nggak terhitung. Kan garis dapat diperpanjang ya sampai sana. Jadi mau sampai manapun dia banyak benar. Nah, ini namanya penyelesaian tak terbatas. Kenapa? Karena banyak titik yang menjadi penyelesaiannya. Nah, sekarang kita fokus ke yang memiliki penyelesaian. Dua garis lurus yang memiliki penyelesaian itu pasti memiliki satu titik potong. Inilah penyelesaiannya ya. Kita akan mencari ini sekarang. Ini HP biasanya. Oke. Di sini saya ada dua contoh. Ini adalah persamaan linear ya, dua persamaan linear. Kita akan lihat apakah dia punya penyelesaian atau tidak. Jadi cara menemukan penyelesaiannya itu bisa pakai namanya eliminasi atau substitusi. Ya, pasti kalian sudah pernah eliminasi substitusi. Jadi konsep eliminasi kan artinya menghapus. Jadi menghapus salah satu variabel. Nanti boleh dipilih. Kalau substitusi itu mengganti, jadi bisa kombinasi keduanya atau mau pakai substitusi atau eliminasi. Saya gunakan satu cara yang memang sudah kalian sering gunakan ketika sekolah SMP dan SMA. Itu saya kombinasi eliminasi dan substitusi, ya. Langkah pertama, pilih salah satu variabel yang akan dihilangkan. Saya pilih variabel yang dihilangkan itu X. X dieliminasi. Oke. Nggak harus X ya, boleh Y, boleh X, boleh, terserah. Nah, langkah kedua, kalau kita harus menyamakan koefisien dari variabel yang mau dieliminasi. Karena si X ini mau dieliminasi, berarti kita harus menyamakan variabel X. Caranya gimana? Dengan mengalihkan X dari lawannya, koefisien X dari lawannya. Jadi, saya tulis dulu ya, saya punya 3X min 2Y sama dengan 7. 2X plus 4Y sama dengan 10. Oke, karena kita mau eliminasi X ini harus kita disamakan. Caranya dengan mengalih dengan koefisien lawannya. Oke, untuk yang atas, koefisien X lawannya kan 2, berarti ini dikali 2. Yang bawah, koefisien X lawannya itu 3, berarti dikali 3. Nah, berarti semua yang di atas dikali 2, semua yang di bawah dikali 3. Kita kali ya, berarti 6X min 4Y sama dengan 14. Yang kedua, 6X plus 4 kali 3, 12 sama dengan 10 kali 3, 30. Oke. Kemudian, kan kita mau mengeliminasi X. Nah, kita bisa pilih tanda min atau plus sesuai kondisi. Yang penting X-nya harus hilang. Sekarang, kalau saya pilih tanda plus nih, misal ya, saya pilih tanda plus, misal. Kita lihat 6X tambah 6X. Hilang nggak X-nya? Malah tambah banyak kan? 6X tambah 6X berarti 12X, nggak jadi hilang. Berarti jangan tanda plus yang kita pilih. Kita berarti pilih yang tanda min. Ya, jadi eliminasi itu nggak harus tanda min. Boleh plus, boleh min. Yang penting yang mau kita eliminasi itu harus habis. Oke, nah sekarang 6X dikurang 6X, habis kan? Habis.
Kemudian min 4Y dikurang 12Y. Min 4 dikurang 12. Berarti ini min 16. Berarti ini min 16Y. Kemudian 14 dikurang 30. Min 16 juga. Ya. Baru berarti Y sama dengan pindah ruas min 16-nya. Min 16 per min 16. Min 16 bagi min 16, 1. Kita sudah dapat, berarti Y-nya ini 1. Oke. Nah, ini adalah metode eliminasi. Terus, langkah selanjutnya kita harus cari nilai Y. Nilai Y-nya itu paling enak pakai substitusi karena kita sudah dapat nilai X-nya itu paling enak kita pakai substitusi karena kita sudah dapat nilai Y. Nah, caranya kita pilih salah satu persamaan, boleh ini, terserah mana aja hasilnya akan sama. Misalkan saya pilih yang depan. Yang depan kan 3X min 2Y sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan yang sudah dapat itu ke sini. Ya. Berarti jadinya 3X min 2 dikali 1 sama dengan 7. Berarti 3X min 2 sama dengan 7. X sama dengan 7 tambah 2. Ini masih 3 ya. X 3-nya belum kita pindah. Oke, nggak muat, kita ke sini. Berarti 3X itu sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3. Berarti sama dengan 3. 9 bagi 3, 3 ya. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya. Ini adalah si X. Berarti penyelesaian antara ini, dua persamaan garis ini, itu adalah, saya tulis himpunan penyelesaiannya, itu adalah X, Y. Berarti 3,1. Ya. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Atau titik potongnya.